Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyuhu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbahna bin ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu semua jamaah baik yang offline berada di masjid ataupun online yang berada di rumah. Kaifa asbahtum, kaifa halukum, apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Allah Ta'ala hindarkan kita, Allah Ta'ala jaga kita dari segala mara musibah, mara bahaya dan segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zuzam wa min virus corona wa min sayil asqam. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Pelajaran kita pada ba'da subuh kali ini adalah lanjutan tentang kajian sirah nabawiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membedah min sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara karakter sifat-sifat keteladanan daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termaktub dalam kitab sahih sabata fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laqad khadimtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra sinin fama qala li qattu uffin wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu
wala li syai'in lam af'alhu wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kada wala samamtu raihata qattu atyabu min raihatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukadimah, tengok hadis ini diriwayatkan oleh orang yang dekat melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Berapa tahun? 10. Namanya Anas bin Malik. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih. Ya, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau, dia berkata, "Ma masastu dibajan wala hariran alyanu min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyentuh kain yang dicelup ataupun kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW adalah manusia ciptaan Allah yang terbaik secara fisik. Ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik dari aspek fisik ciptaan dan dari aspek karakter akhlak. Masya Allah. Lebih halus tangan beliau daripada sutra atau kain yang dicelup. Wala samamtu raihata atyabu min raihati Rasulullah SAW. Tengok, aku tidak pernah mencium aroma bau wangi yang lebih wangi daripada bau badan Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah SAW bau badannya itu wangi. Ini Nabi beneran begini. Jadi kalau dulu tahun-tahun lalu Pak, ada yang mengaku itu Pak Haji Kasturin di Gunung Sindur Tapa, mengaku dapat dia wangsit katanya wahyu. Untuk mendeteksi orang ini benar Nabi atau tidak usah secara pendekatan syariah. Nggak usah pendekatan agama dulu, pendekatan aroma baunya dulu. Ya, kalau dia aroma bau badak, ini bukan Nabi ini. Karena Nabi itu wangi selalu. Dan keringatnya menjadi penawar. Ya, tidak usah pendekatan secara syariah. Fisik aja dulu. Jadi ciri daripada Rasulullah SAW secara aspek fisik. Yang selanjutnya masuk kepada karakter ini. Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinin. Aku menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Fama qala li qattu uf. Rasulullah SAW tidak pernah, qattu itu babar pisan, never, tidak pernah berkata kepadaku uf, cus, bentak aja tidak pernah. Tengok bagaimana kedewasaan Rasulullah SAW, bisa mengendalikan emosi karena dia leader, pimpinan. Bayangkan kalau kita punya pimpinan muring terus, marah terus. Makanya satu daripada sekian pintu surga yang Allah sediakan kita bisa masuk ke dalamnya, bisa mengendalikan marah. Apa kata Rasul? Ada anak muda datang minta nasihat kepada Rasul, "Ausini ya Rasulullah." Faqal, "La taqdab." Ibu-ibu jangan marahi suaminya. Ya, suaminya jangan marahi istrinya. La taqdab. La taqdab. Falakal jannah. Ojo muring-muring sampai. Ojo muring-muring panjenengan. Ojo muring-muring. Jangan marah. Jangan marah kau. Jangan marah. Masuk surga kau, kata Rasulullah SAW. Tengok, ini Rasulullah mengajar. Anas 10 tahun tidak pernah dikatakan uf itu bahasa yang maknanya itu bisa dikiaskan nanti dengan bahasa-bahasa apapun. Untuk yang berarti membentak, bahasa yang kasar. Hus, jis, itu uf bahasanya. Simple pendek tapi nanti bisa dikiaskan dengan bahasa-bahasa yang sepadan maknanya dengan itu. Seperti dalam Quran, fala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada kedua orang tua. Dalam Quran, wala tanharhuma, jangan kau hardik keduanya.
wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada mama ayah kita ucapan yang baik, ucapan yang mengindahkan pendengaran dan hatinya. Bapak Ibu, ini kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya, wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepada Anas bin Malik sesuatu yang dia kerjakan kemudian mengapa kau kerjakan itu? Ya Karim, subhanallah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Rasul, engkau Muhammad berada benar dalam budi pekerti yang tinggi. Anas bin Malik kalau sudah mengerjakan sesuatu tidak pernah disanggah oleh Rasul. Pimpinan juga harus gitu. Kasih contoh, jangan udah. Yang apa? Jiwa lapang dada Rasul SAW. 10 tahun Pak. Ini pengakuan Anas bin Malik. Tidak pernah Rasul mengatakan, ya sesuatu yang saya kerjakan, kenapa kau kerjakan ini? Terus, wala li syai'in lam af'alhu, dan Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada sesuatu yang belum saya laksanakan, ala fa'alta kaza. Ya, sesuatu yang belum saya kerjakan, Rasulullah tidak pernah mengatakan, kalau kau kerjakan begini gimana? Tidak pernah. Jadi diberikan diberikan oleh Rasulullah SAW kreativitas Anas bin Malik mengerjakan sesuatu ya yang kerjaan itu tidak disanggah. Tentunya kalau kerjaan ini memang tidak bertentangan pasti. Kalau bertentangan Rasulullah pasti luruskan. Apa maknanya di sini? Pendewasaan Rasulullah mengendalikan emosi yang luar biasa. Karena dia pimpinan, Pak. Dan yang kalau marah-marah dicatat kan? Ya. Makanya kata Rasulullah SAW itu dalam hadis, orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Orang yang kuat marah-marah bukan. Ya. Orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia mau marah. Bahkan nanti surga itu balasannya. Yang kita sebutkan di depan tersebut. Jamaah sekalian, Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang online maupun offline yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya daripada karakter sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajwadun nas. Rasulullah SAW itu sosok yang paling pemurah, dermawan, pemurah sekali Rasulullah SAW. Qad ya'ti syahrun aw syahran la yuqadu fi baitihi nar. Allah. Kadang-kadang Pak, tengok. 1 bulan atau 2 bulan di rumah Nabi tak ada yang bisa dimasak. Ya Karim. Pemimpin Pak. Beda dengan sekarang. Hajar terus. Proyek-proyek terus. Entah proyek apa penuntung enggak, hajar terus. Yang penting bisa main di situ. Allah. Kenapa Nabi 1 bulan atau 2 bulan? Ini sahih. Beliau berikan kepada umatnya, sahabat-sahabatnya. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin umat, hakikatnya pelayan. Jangan untuk dia 7 turunan 8 turunan dah habis. Simpan luar negeri. Oh, habislah ini nanti kalau mati. Sakul qaum akhiruhum, yang memberikan makan kaum, dia yang terakhir paling makan. Allah. 1 bulan atau sampai kadang 2 bulan tak ada yang bisa dimakan. Berikan. Wa kana ashaddu judan fi Ramadan. Dahsyat kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan itu. Seperti angin yang bertiup dari seluruh penjuru arah. Ada kisah dalam salah satu pertempuran peperangan Khandaq namanya. Perang Parit ya. Ini mengisahkan kita bagaimana tadi
1 bulan sampai 2 bulan kadang-kadang tak ada makanan yang dimasak. Pada waktu itu sahabat kan sama-sama menggali parit. Strategi yang dimainkan, yang dilakukan adalah menggali parit teritorial Madinah supaya tidak dimasuki oleh orang-orang kafir yang datang dari kota Makkah. Atas ide inisiatif usulan siapa Pak? Sahabat Nabi Al-Jalil Salman Al-Farisi. Ya, gali parit. Sekarang udah ketutup itu paritnya semua, tapi tempat-tempatnya itu masih ada. Kalau nanti sudah sudah on umroh haji, Bapak tanya ke guide, sebelah mana dulu yang digali Madinah. Insya Allah sebentar lagi on, mudah-mudahan umroh dan haji. Insya Allah bulan haji mudah-mudahan bisa berangkat, yang tertunda, dan umroh insya Allah mudah-mudahan nggak lama lagi, awal tahun atau akhir tahun insya Allah. Singkat cerita, diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari, hadis ini dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Ya, ketika sahabat menggali parit itu ada batu yang susah dipecah, oke? Sehingga riwayatnya, kemudian seorang sahabat melapor kepada Rasulullah SAW, susah dipecahnya ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? Ana nazilun, saya yang turun tangan memecahkan ini. Pecahlah ke batu itu. Dan pada saat yang bersamaan, ganjal-ganjal batu kerikil dari perut Nabi juga jatuh. Berarti Nabi diikat kencang di ganjal. Disaksikan langsung oleh sahabat Nabi, siapa namanya? Jabir bin Abdullah. Berkaca-kaca mata Jabir. Berarti Rasulullah SAW sudah beberapa hari menahan lapar. Allah. Nah, makan. Apa kata Jabir? Fasta'zantu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal bait. Aku kemudian izin kepada Rasul untuk pulang ke rumah sebentar. Fa'attu lahu ta'am. Aku siapkan kepada Rasul makanan. Faqultu limra'ati, kemudian aku tanya kepada istriku, madza indana? Ada persediaan apa logistik di rumah kita? Faqalat ma indana syai' illa al-'inaq wasy'ir wa qalilan min asy-sya'ir, kecuali 1 anak kambing dan sedikit gandum, tepung. Anak kambing. Jabir kemudian cerita kepada istrinya, saya tidak tahan emosi saya, empati saya, iba saya, kasihan saya melihat Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan. Ini menandakan tadi, kadang-kadang 1 sampai 2 bulan tidak ada yang dimasak. Allah, kesederhanaan beliau, kasih untuk sahabatnya, orang-orang yang membutuhkan. Istri Jabir bilang, udahlah disembelihlah anak kambing itu. Kata Jabir, fadzabahtul inaq, aku sembelih itu anak kambing. Wa tanahtus sya'ir, aku uleni itu gandum tadi jadi roti adonan. Tengok Pak. Setelah itu Jabir berangkat ke lapangan, mendekat kepada Rasulullah SAW. Faqala lahu Rasul, Jabir kemudian berkata kepada Rasul, khud ya Rasulullah ma'aka syakhsan aw syakhsain. Ya Rasul, ambil 1 atau 2 orang membersamaimu ke rumah, menemanimu ke rumah saya. Sungguh istri saya sudah menyiapkan makanan untukmu. Masya Allah. Apa yang terjadi Pak? Tengok. Apakah Rasulullah SAW mementingkan perutnya? Perutnya saja. Mungkin kalau kita cocokin 1-2 orang. Kurang lebih 14.000 sahabat yang menggali parit itu. Dari Ansor dan Muhajir. 14.000 Pak. Bu, 14.000. Allah. Apa jawaban Rasulullah SAW? Tanya kepada Jabir, berapa banyak yang kau siapkan makanan? Faqala lahu, Jabir kemudian berkata, inaq wahid, hanya 1 anak ekor kambing. Berarti 1 anak kambing, 1 ekor anak kambing
Itu belum kambing besar, mungkin 1 bulan umurnya atau 2 bulan atau setengah bulan, 1 anak kambing. Dan sedikit roti bakar. Kata Rasulullah SAW, hadza katsir. Baca ini ya Jabir. Udah, kalau begitu pulang kau ke rumah, izhab irji' ila baitik, la ta'khud al-burmah minat tanur. Jangan diangkat gulai anak kambing tadi dari tanur, tungku dapur. Bozo cowone pawon. Tanur, pawon. Jangan juga diangkat roti, biarkan di panggangannya. Itu syaratnya. Kemudian Nabi SAW memanggil sahabatnya yang lagi kerja di lapangan menggali parit, ayo semua, ta'alau sini, nazhab ila baiti Jabir, kita berangkat ke rumah Jabir. Pak, Rasulullah melibatkan sahabatnya semuanya. Kebayang nggak 1 ekor anak kambing, sedikit roti bisa 14.000 orang nanti. Kalau kita mungkin ya lah, cocok yang depipis. Izin saya ya, izin dulu 2 orang. Rasul tidak. Allah. Bukan hanya dia yang dipikirkan, saudaranya, sahabatnya. Masya Allah. Sampai rumah dia cerita kepada istrinya. Gawat dek, gawat. Bahasa kami orang Medan, azab dek. Ada apa bang? Rasulullah panggil semua itu sahabatnya. Cukup enggak kira-kira makanan ini? Allah. Apa kata istri Jabir? Sudah tanya tadi Rasulullah SAW. Berapa makanan yang kita siapkan? Sudah. Apa kata istri Jabir? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Udah kita serahkan saja. Benar datang semua. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya, udkhulu wa la tadaghatu. Masuk kalian ke rumah Jabir, jangan berdesak-desakan. Rasulullah yang mengambil itu gulai, kasih sahabatnya, terus roti. Sinilah mukjizat yang Allah berikan. Disinilah keberkahan itu luar biasa. Keberkahan bersama jamaah. Ya, semua sahabat tadi makan dengan kenyang dan disaksikan oleh Jabir dan istrinya, makanan itu tidak kurang sedikit pun, tetap seperti semula. Bu, masya Allah. Sinilah dahsyatnya berbagi itu. Makanan itu tetap tidak berkurang, bahkan istri Jabir mengatakan kami masih bisa bersedekah, berbagi dengan makanan itu. Allah. Setelah itu berangkat lagi, bekerja lagi menggali parit. Disinilah Rasulullah SAW tidak hanya mementingkan pribadi beliau, tapi juga memikirkan umatku, sahabatku, sahabat beliau. Inilah jiwa ya pemurah Rasulullah SAW, pedermawan Rasulullah SAW. Ya, rasa rasa kepedulian beliau pada para sahabatnya berbeda kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya daripada sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam la yaqdabu li nafsihi wa la yantakimu ahadan min, innama yaqdabu idzan tuhikat hurumatullah. Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu, tidak pernah marah kalau yang berkaitan tentang pribadi beliau yang dihina. Al-Quran merekam dan menginformasikan valid kepada kita narasi-narasi ejekan-ejekan orang-orang kafir Quraisy yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. 1, Rasulullah dikatai apa? Majnun, ya ke? Orang gila. Dihina Rasulullah. Yang kedua, dikatakan apa? Sahir, penyihir. Yang ketiga, Rasulullah SAW dikatakan apa? Dikatakan apa lagi? Tukang sihir, penyair, syair, penyair. Pokoknya alamat yang jelek, kata-kata jelek ejekan dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW tidak marah dan tidak ingin balas dendam kalau pribadi beliau yang diserang. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, wa inna ma lam angin sak mestine yaqdabu Rasulullah SAW
Sesungguhnya hanyalah Rasulullah SAW itu bisa marah izan tuhikat hurumatullah. Kalau kehormatan syiar-syiar agama Allah dihinakan. Rasulullah nampak kemarahan beliau. Ini juga kita harus warisi. Jangan dikit-dikit kita fitnah apa dikit-dikit pencemaran nama baik, lapor. Dikit-dikit lapor terus. Begitu ada ajaran agama kita dihina, enggak ada sensitif Pak, belas. Tenang-tenang wae dia. Rasulullah tengok, enggak pernah dia marah. Kalau kita katai orang difitnah di belakang dan seterusnya, ada orang gibah namimah, berarti pahala buat kita. Ya, tetapi Rasulullah menampakkan kemarahan bila agama Allah diterjang dihina. Itu sifat Rasulullah. Ya, itu kayak yang ditangkap di penjara itu. Begitu dia menghina Nabi kita Muhammad SAW, dihajar sama orang itu kan. Ada sensitivitas dia, naik darah dia. Ya, Nabi Muhammad dikata-katai, dijelek-jeleki, dihajar sama si fulan. Ya kan? Konon katanya dilumuri dengan kotoran tahapa sampai bengap itu kan, viral itu sekitar 1 bulan yang lalu itu. Benar? Kau boleh menghina saya, tapi jangan coba-coba menghina Nabi SAW. Saya lahir dalam keadaan muslim taat, saya lahir masih ada iman. Minimal ada 3 kan. Itu kan kemungkaran itu. Kalau melihat ada orang yang menghina ajaran kita, menghina Allah dan Rasulnya, ada 3 sikap kita. 1, rubah, cegah kemungkaran dengan tangan kita kalau bisa. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan kita. Kekuasaan, kalau Bapak punya kuasa, tanda tangan, aturan. Ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak bisa dengan lisan. Ya, suarakan pendapat. Kasih tahu orang yang punya otoritas. Ini bahaya, ini begini. Menghina. Kalau tidak bisa juga Pak, mengingkari kemungkaran dengan tangan nggak bisa, kekuatan nggak bisa, mukul apanya dipukul nggak bisa juga. Tapi kalau pukul kena undang-undang juga kita. Ya. Dengan lisan suara juga nggak bisa, dengan tulisan nggak bisa. Yang paling rendah tingkatan iman fabi qalbi, dengan hati kita. Mungkar kita dalam hati, benci kita, marah dalam hati. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah satu indikasi lemahnya iman kita. Ya, Nabi Muhammad dikata-katai apa itu dengan itu? Akhirnya masuk juga dia penjara. Di penjara ketemu kan Pak Kasturi, dihajar konon. Viral itu kan? Ya. Bisa kau menghina saya, tapi jangan coba-coba menghina Nabi saya Muhammad SAW. Tengok, Rasul tidak pernah marah kalau pribadi beliau yang diserang ketika beliau hidup tentunya. Kalau marah beliau manakala ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran agama ini dihina dan diterjang kehormatan-kehormatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan Rasulullah SAW marah untuk membela agama Allah? Hatta yantasirul haq, sehingga kebenaran itu menjadi sebuah kemenangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat beliau lagi yang dicantumkan dalam buku-buku sirah, ya, karena Rasulullah SAW aksarun nasi tawadu'an, yaqdi hajata ahlihi wa yahfad janahahu didu'afa. Adalah Rasulullah SAW, karakter beliau yang selanjutnya, sifat beliau orang yang sangat tawadu, bukan takabur, tawadu, rendah hati. Ya, yaqdi hajata ahlihi, sering membantu kebutuhan keluarga beliau. Masya Allah. Wa yahfad janahahu lidu'afa, merendahkan dirinya di depan orang-orang yang lemah, dibela, bukan tambah digusur dan seterusnya. Nauzubillah min zalik. Ya, karena Rasulullah SAW, kesederhanaan beliau itu, tengok, yakhsafun na'al, beliau menyambung tali sandalnya kalau putus.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh dalam pribadi Rasul itu teladan contoh yang baik bagi umat ini. Nyambung tali sandal, Pak. Sandalnya kalau rusak boleh rusak. Wa yarqa' saub. Abu Sufyan ditambalnya Pak Gusrin baju beliau, pakaian kalau bolong beliau. Rasulullah SAW baju sudah bolong tambal. Wa ya'udul maridha, beliau jenguk orang yang sakit. Tengok tawaduk Rasulullah SAW. Wa yujibu man da'ahu minal ghani wal fakir. Rasulullah SAW memenuhi undangan dari siapa saja, baik yang undang itu fakir ataupun orang kaya, tidak pandang bulu. Kalau orang kaya makanannya enak, kita datang. Dia fakir, nggak enak ini, nggak datang, nggak boleh. Dibeda-bedakan, nggak boleh. Bahkan ini hati-hati, ini kalau sudah pandemi nggak ada, bapak mau punya hajatan, menikahkan, walimah atau khitan atau apapun dia syukuran, undang orang-orang duafa juga, anak-anak yatim. Di situ ada berkah doa nanti. Jangan dia undang orang-orang kaya, tetangga sedikit, teman kenal apa yang kurang-kurang. Nah, ini nanti ngasihnya timbalannya dikit ini. Diancam oleh Rasul, diingatkan. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan Bapak Ibu, hidangan, makanan di walimah, wedding, pernikahan. Jelek, nggak ada berkah kata Rasul. Mengapa nggak ada berkah? Tengok. Yud'a fihal aghniya. Yang diundang hanya orang-orang kaya. Amplopnya gede, mungkin nanti nyumbang banyak. Wa yutruk fihal fuqara. Orang-orang yang biasa-biasa, orang-orang fakir enggak diundang. Itu makanan syar. Jelek, enggak ada berkah kata Rasulullah. Tengok, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan siapapun yang mengundang beliau. Baik yang fakir ataupun yang miskin, beliau datang. Allahu akbar. Yang selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana Rasulullah min asyaddin nasi hayaan. Rasulullah SAW itu adalah mempunyai sifat karakter sangat pemalu. Pemalu, Bu, isin. Pemalu kalau hal-hal ya malu sekali. Dan ini indikasi ada iman kalau orang malu. Dia mengerjakan dosa, melanggar sesuatu, enggak malu, kacau. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Ada indikator orang kalau punya malu itu ada iman. Malu kalau istri kita keluar rumah tak berhijab. Ya. Harus malu kita, Pak, sebagai suami. Ibu-ibu juga yang perempuan malu juga. Jangan diumbar aurat. Tutup hijab. Semua sepakat ulama, aurat wanita itu selain muka dan telapak tangan. Ini kesepakatan. Menutup wajah masih khilaf. Ya. Jangan diributkan yang menutup wajah. Yang buka aurat muslimah enggak kita ributkan, enggak kita dakwahi. Salah ini cara pandang. Malu kita, Pak. Seorang wanita bila menutup aurat dia bangga, enggak ada malu dia. Berarti tanda ada iman, kurang iman. Itu aja begitu. Orang ketika dia melakukan maksiat, tambah dia bangga, enggak ada malu, maka tak ada iman di situ. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malu itu sebagian daripada itu. Ngambil uang rakyat, maling kalau bahasa sekarang, koruptor, enggak malu dia, enggak ada iman. Cengenge, diputu, Pak, senyum-senyum. Oh, kalau di luar negeri sana ketangkap, Pak, sedih Pak dia, Pak. Enggak ada senyum Pak orang, Pak. Udah tahu dia nanti masirahu. Ya. Tempat dia di belakang nanti kemudian udah tahu dia. Apa ujung daripada hidup dia? Kalau ketawa, senyum masih. Nauzubillah min zalik. Ya, karena Rasulullah asaddun nasi hayyan, malu sekali. Maka para sahabat itu pun punya akhlak yang bagus, yang
yang luhur. Jangan sampai perbuatan kita membuat Rasulullah SAW pekewah, malu. Ada perasaan sensitif, kedewasaan. Nanti malu Rasulullah SAW. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'aba ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa illa tarakah. Karakter beliau yang menunjukkan lagi kedewasaan, teladan bagi kita. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela makanan atau minuman yang dihidangkan. Kedewasaan beliau. Makanan nggak pernah Rasulullah cela, nggak enak ini apa, nggak pernah. Inistahahu akalahu. Kalau Rasulullah SAW suka dengan makanan itu ya beliau makan. Wa illa tarakahu. Kalau beliau tidak suka, beliau biarkan itu makan. Betapa kedewasaan Rasulullah SAW menyikapi makanan. Mungkin kita dulu awal-awal yang menikah latar belakang berbeda. Ya, istri kita suka pedas, kita nggak suka. Mungkin kita dari daerah yang masakannya manis. Ya, kami orang Sumatera sukanya pedas sama asin. Ya Pak, maka bahasanya kita ngegas, ya kan? Ngegas Pak, kalau saudara. Bapak jarang dapat makanan yang manis-manis. Besantan kami, Sumatera itu santan. Begitu saya dulu nyantri di Jawa Tengah, di Kudus, itu jarang makanan pakai santan. Bening-bening, ya kan? Ya, kalau kita di sana santan kelapa itu. Nah, berbeda karakter latar belakang. Rasulullah SAW mengajarkan kita menyikapi makanan tidak boleh dicela itu makan. Kalau kita selera makan, kalau tidak cocok biarkan saja. Jangan diceh-ceh itu makan. Ya, ini mengajarkan kita bagaimana kedewasaan Rasulullah SAW. Kadang-kadang dari situ nanti muncul apa? Benih-benih konflik, ya kan? Nah, benih-benih konflik. Mungkin istri kita dulu belum menikah dengan kita, jarang masak. Begitu nikah kita pingin masakan seorang istri, nggak cocok. Ya. Asin kali atau bagaimana? Wah enak tenan dek. Wah cocok ini. Wah kayak masakan ini, 5 star ini, 5 star bintang 5 ini. Padahal asin ini tenanan nih udah. Wah ya. Rasulullah nggak pernah mencela makan. Udah cocok makan enggak udah. Yang selanjutnya wala ya'kulu muttaki'an wala ala khawanin. Rasulullah SAW makannya itu tidak bersandar. Ya, leyeh-leyeh. Makannya itu biasa. Wala ala khawanin. Rasulullah juga makan tidak di atas meja, Pak. Jadi lesehan. Pak, lesehan itu. Itu Rasulullah SAW. Ngapa? Mungkin pencernaan biar bagus. Jadi jangan kita celah saudara-saudara kita yang makan kalau dia lesehan bareng-bareng. Itu kakinya dianukan sedikit. Jangan kita celah. Ada manfaatnya. Sini disebutkan dalam kitab sirah. Wala ya'kulu muttaki'an wala ala khawanin. Rasulullah tidak pernah makan bersandar, leyeh-leyeh. Jarang di atas meja. Lesehan biasa Rasulullah SAW. Ya, wa kana yuhibbul halwa wal asal wa yu'jibuhul yaqtin. Rasulullah SAW punya sifat pribadi beliau, makanan hidangan yang beliau cintai Bapak Ibu, tengok, 1 manisan. Senang Rasulullah, coklat, manisan. Wal asal, honey, madu. Suka Rasulullah SAW. Dan madu ini kan salah satu yang disebut dalam Quran. Kurma, madu, anggur. Disebut dalam Quran. Berarti kalau disebut dalam Quran, buah-buahan atau minuman itu zanzabil, jahe, berarti manfaatnya dahsyat, Pak. Ya kan? Kurma muda atau kurma tua itu mempermudah prosesi persalinan. Kisah Ibunda Maryam ketika melahirkan Nabi Isa dan seterusnya. Ya. Dan satu lagi yang beliau sukai, Pak, Haji Kasturi, wa yu'jibuhu yaqtin. Rasulullah SAW senang sekali mengkonsumsi makan labu. Al-yaqtin ad-dabba bimakna artinya labu. Labu, Pak. Warna coklat, waluh. Tahu waluh? Itu Rasulullah paling suka itu.
Mungkin Bapak Ibu yang nanti anaknya kedokteran ahli gizi, tanya dulu atau di browsing apa manfaatnya. Saya sedikit browsing itu, walu itu ternyata bagus untuk pencernaan organ-organ yang ada dalam perut ini. Makanya Rasulullah senang karena dia mendinginkan. Walu, kalau kita ke Bogor pulang, pinggir-pinggir jalan itu kan banyak itu. Di Kelakah setelah Probolinggo mau ke Lumajang itu banyak juga. Kelakah, pinggir jalan provinsi itu. Besar-besar itu. Rasulullah SAW suka makan, ya, mengkonsumsi itu walu. Ya, ini untuk apa? Untuk kesehatan, ya, kesehatan pencernaan. Mudah-mudahan sedikit daripada sifat-sifat Rasulullah SAW ini memberikan inspirasi bagi kita di waktu pagi ini. Mudah-mudahan kita bisa menteladani beliau. Yang terakhir, karena Rasulullah SAW asyaddun nasi khasyatan lillah. Rasulullah SAW itu adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dosanya, salahnya sudah diampuni, Bu. Tetapi beliau masih menunjukkan takutnya kepada Allah. Sampai disebutkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, memar-memar kaki beliau. Saking takutnya kepada Allah, beliau bersyukur, ya, berqiyamul lail. Kalau kita minimal nggak bisa qiyamul lail malam kayak tadi, Bu, Pak, boleh. Sebagaimana Abu Hurairah salat witir habis salat Isya. Enggak apa-apa. Kalau dimungkinkan Bapak Ibu enggak bisa witir, enggak bisa salat tahajud qiyamul lail malam. Minimal 3 rakaat, ya, atau 1 rakaat untuk witir. Rasulullah mengajarkan kita dia yang takut kepada Allah, paling takut dia kepada Allah. Ketika Ibunda Aisyah menyanggah bertanya kepada Rasul, "Lima fa'alta zalika ya Rasulullah?" Mengapa kau kerjakan itu ya Rasulullah? Sampai begitu. Bukankah Allah telah mengampuni semua salah-salahmu? Apa kata jawaban Rasulullah? Tidakkah saya boleh menjadi hamba Allah? Afala akun abdan syakura, hamba Allah yang bersyukur. Menunjukkan apa namanya? Takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang mewarisi para anbiya wa rasul, mewarisi para nabi harus menunjukkan khasyah, ketakutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia sudah diberikan oleh umat label ulama, dai, ustaz, tengku, tapi tidak ada takutnya sendiri kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang kalau sudah dia ulama, ya dia harus menunjukkan rasa lebih takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Kita nanti dimatikan, ya, kemungkinan besar manusia itu dimatikan sesuai dengan kebiasaan dia. Insyaallah. Ada satu kisah yang saya dengarkan, kisah ini nyata, bagaimana, ya, di Madinah ini ada orang dari orang awam lah begitu. Insyaallah, ya. Saya mendengar itu langsung terenyuh saya. Tidak bisa baca Quran, Pak. Tapi dia rutin sholat masjid. Orang awam, Pak, petani lah. Setiap dia datang ke Masjid Nabawi, antara tiang-tiang itu kan, Pak, ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Dia buka Quran, tapi baca tidak bisa, Pak. Akhirnya tengok, Pak, datang dia merapat ke orang anak muda gitu yang belajar di sana, minta tolong suruh membacakan Quran. Dia dengarkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dulu senang mendengarkan bacaan dari para sahabat kan, di antaranya Ibnu Mas'ud. Ini ahli qiraah Ibnu Mas'ud. Terus dilakukan Bapak itu. Esoknya juga begitu. Setiap masuk Masjid Nabawi dia sholat tahiyatul masjid. Setelah itu ambil Quran, suruh bacakan orang, dengarkan. Sampai pada satu saat di akhir hayat dia masuk Masjid Nabawi, dia sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah, kemudian ambil Quran, suruh bacakan anak muda, direnungi terus Al-Quran itu. Sampai pada satu ayat yang dibacakan oleh anak muda ini ayat sajadah.
Ayat sajadah kan ada kesunahan apa Pak? Sujud. Ini hak Pak. Berita ini hak. Diceritakan oleh seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi. Akhirnya orang tua ini Pak ikut sujud. Anak muda ini udah kembali sujud. Dipikirnya bapak tua ini sujudlah mali. Allah. Tunggu lagi, kok lama kali? Akhirnya dipegang sana sini kereta. Allah panggil dalam keadaan sujud. Orang umum, orang apa-apa tidak bisa baca apa-apa. Tapi takutnya dia kepada Allah. Dia mohon kepada Allah husnul khatimah. Allah anugerahkan kepada dia. Allah. Kalau ada ulama kemudian jauh dari ketaatan kepada Allah, aduh, kasihan ini orang awam. Sampai akhirnya dia sujud sajadah tadi, mendengar ayat sajadah sujud tilawah. Wafat di Masjid Nabawi. Orang umum tidak bisa baca dia, orang awam. Ya, mudah-mudahan dianugerahkan kita Bapak Ibu yang di rumah online, baik yang di masjid semuanya dalam keadaan baik. Allah panggil kita, amin ya rabbal alamin. Demikian, sudah masuk waktu suruh. Saya serahkan ke moderator. Bila ada yang mau ditanyakan mungkin dari jamaah yang online di rumah melalui media Zoom, silahkan. Kalau tidak ada, kita langsung tutup kafaratul majlis dan sholat syuruq 2 rakaat. Tafadhal, ada Pak Rudi? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Cukup? Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semua para jamaah Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro diberikan Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup, dimudahkan semua urusan-urusannya di dunia, diberkahi keluarganya, dijauhkan, dihindarkan dari segala macam penyakit dan segala macam musibah, dimudahkan semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan untuk saddud dain, melunasi tanggungan-tanggungannya, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih semuanya, matur nuwun, matur sekelangkung. Walafu minkum, nyon ngapunten, nyon sepurah. Mohon maaf bila ada khilaf salah. Sampai bertemu nanti pada kajian yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.